Pernahkah kamu membayangkan, satu malam biasa bisa menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah kamu rencanakan? Malam itu sunyi, terlalu sunyi, tak ada saksi, tak ada pertolongan. Hingga sebuah kejadian kecil justru membuka rahasia besar yang selama ini dikubur rapat-rapat. Apa yang seharusnya berakhir malam itu malah mengubah hidup seseorang selamanya. Dan yang lebih mengerikan, semua ini terjadi karena satu keputusan sepele. Jika kamu berada di posisi itu, apakah kamu akan lari? Atau justru masuk lebih dalam ke jurang yang tak bisa kembali? Tonton sampai akhir, karena cerita ini bukan sekedar kisah, tapi peringatan tentang pilihan, nasib, dan harga mahal dari sebuah keberanian. Malam itu, langit Indonesia tampak lebih hitam dari biasanya. Awan menggantung rendah seolah ikut menekan kehidupan yang sudah lama terpuruk di bawahnya. Di sudut kota yang jarang disentuh cahaya, berdirilah tempat pembuangan akhir. Gunungan sampah raksasa yang tak pernah tidur. Bau busuk menusuk hidung, bercampur lumpur, sisa makanan basi dan plastik yang berkilau terkena cahaya bulan pucat. Di sanalah Raymond menjalani hidupnya. Setiap orang di kota mengenalnya, tapi tak seorang pun benar-benar melihatnya sebagai manusia. Bagi mereka, Raymond hanyalah bayangan kotor yang berkeliaran di antara sampah. Pemulung miskin dengan pakaian lusuh, wajah lelah, dan mata yang menyimpan terlalu banyak luka kehidupan. Tak ada keluarga, tak ada rumah. Hanya sebuah gubuk reyot dari terpal robek di pinggir TPA yang ia sebut tempat pulang. Raymond memulung bukan karena pilihan, tapi karena takdir yang memaksanya bertahan. Ayahnya meninggal saat ia kecil, ibunya pergi tanpa kabar. Sejak remaja, Raymond belajar bahwa dunia tidak ramah pada orang lemah. Ia belajar diam saat dihina, belajar tersenyum pahit saat dipukul, belajar bertahan tanpa berharap apapun. Malam itu, hujan turun perlahan, membuat tanah TPA berubah menjadi lumpur licin. Raymond berjalan tertatih sambil mendorong gerobak besi tua. Tangannya gemetar menahan dingin. Setiap botol plastik yang ia temukan adalah harapan untuk makan esok hari. Sedikit lagi, lalu pulang, gumamnya pelan. Namun saat hendak berbalik arah, telinganya menangkap sesuatu yang tak biasa. Suara lirih, seperti napas tertahan. Bukan suara binatang, bukan pula suara angin. Raymond berhenti. Jantungnya berdegup cepat. Di TPA, suara di malam hari sering berarti bahaya. Banyak preman, pencuri, bahkan mayat pernah ditemukan di tempat ini. Nalurinya menyuruh pergi, tapi suara itu terdengar lagi, lemah, hampir putus asa. Tol, tol. Langkah Raymond terhenti total. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter kecil yang sudah hampir mati. Cahaya redup itu menyapu tumpukan sampah basah. Kantong plastik bergoyang tertiup angin. Lalu, matanya membelalak. Di balik tumpukan kardus dan karung robek, terbaring seorang perempuan. Kulitnya pucat, rambut pirang kusut bercampur lumpur. Wajahnya penuh lebam. Pakaian mahalnya kotor dan sobek. Napasnya tersengal, seolah setiap tarikan adalah perjuangan terakhir. Jelas sekali, ia bukan orang Indonesia. Raymond mundur selangkah, otaknya menolak apa yang ia lihat. Boleh? Bisiknya tak percaya. Rasa takut menyeruak. Siapa perempuan ini? Mengapa ada di sini? Apakah ini jebakan, atau masalah besar yang akan menyeretnya ke neraka baru? Raymond tahu satu hal, orang sepertinya tidak pernah terlibat dalam urusan orang penting. Salah langkah sedikit, hidupnya bisa berakhir tanpa jejak. Namun saat senter menyorot wajah perempuan itu, matanya terbuka sedikit. Tatapan kosong bertemu tatapan Raymond. Ada ketakutan, ada permohonan, ada harapan terakhir yang menggantung rapuh. Tangannya bergerak pelan, seolah ingin meraih siapapun yang melihatnya. "Jangan, tinggalkan aku," ucapnya terbata dalam bahasa Inggris. Raymond tercekak. Selama hidupnya, Raymond sering ditinggalkan oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh dunia. Dan kini, ia berdiri di hadapan seseorang yang meminta hal yang sama, jangan ditinggalkan. Hujan mulai deras,
Air mengalir bawah sampah dan bau busuk menggenangi kaki mereka. Raymond menatap langit, lalu kembali menatap perempuan itu. Ia sadar, jika ia pergi, perempuan ini mungkin tak akan bertahan sampai pagi. Tapi jika ia menolong, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dengan napas berat dan suara nyaris tak terdengar, Raymond berkata, "Kalau ini masalah, biarlah aku yang menanggungnya." Ia melepaskan jaket lusuhnya, menyelimuti tubuh perempuan itu, lalu mengangkatnya dengan susah payah. Setiap langkah terasa seperti melawan takdir. Dari balik kegelapan TPA, Raymond membawa seseorang yang sama sekali asing menuju nasib yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, di tengah sampah dan hujan, hidup Raymond mulai berubah. Tanpa ia sadari, ini adalah awal dari badai terbesar dalam hidupnya. Gubuk Raymond nyaris roboh saat ia membuka pintunya dengan kaki. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin dan kelelahan, tetapi karena beban yang kini ada di pelukannya. Perempuan bule itu terasa ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang seharusnya hidup normal. Napasnya masih ada, tapi lemah, tersengal seperti lilin yang hampir padam. Raymond merebahkannya di atas tikar lusuh yang selama ini hanya ia pakai untuk tidur. Air hujan menetes dari atap bocor, jatuh tepat di lantai tanah. Dengan tangan kotor dan gemetar, Raymond membersihkan wajah perempuan itu menggunakan air minum sisa yang ia simpan untuk esok hari. "Bertahanlah, aku nggak tahu harus bawa kamu kemana," gumam Raymond lirih. Waktu berjalan lambat, hujan di luar terdengar seperti ribuan langkah yang mengintai. Setiap suara membuat Raymond menoleh curiga. Di dunia seperti ini, membantu orang asing bisa berarti mengundang maut. Beberapa saat kemudian, perempuan itu menggeliat pelan. Matanya terbuka perlahan. Napasnya tersendat, lalu berubah menjadi jeritan panik saat ia menyadari berada di tempat asing. "No, don't touch me!" teriaknya histeris. Raymond tersentak mundur. Tangannya terangkat refleks, menunjukkan ia tak berniat jahat. "Tenang, tenang. Saya nggak jahat," ucapnya terbata-bata dalam bahasa Inggris seadanya yang ia pelajari dari televisi bekas. Perempuan itu menangis, tangannya gemetar menutup wajah. Ketakutan di matanya bukan ketakutan biasa, itu ketakutan orang yang pernah melihat kematian dari jarak sangat dekat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, tangis itu meredah. Ia menatap Raymond dengan mata merah dan suara serak. "My name, Elena." Nama itu terucap lemah, namun membawa beban besar. Elena menceritakan segalanya dengan suara terputus-putus. Ia seorang jurnalis investigasi dari Eropa yang datang ke Indonesia untuk menyelidiki praktik pembuangan limbah ilegal dan perdagangan manusia yang bersembunyi di baliknya. Namun penyelidikannya terbongkar. Ia diculik, disekap, dipukuli, dijual dari satu tangan ke tangan lain. Orang-orang itu bukan sekedar penjahat biasa. Mereka terorganisir, kejam, dan punya koneksi kuat. Ketika Elena dianggap tak lagi berguna, mereka membuangnya di TPA, berharap ia mati perlahan tanpa jejak. Raymond terdiam, dadanya sesak. Dunia yang selama ini ia kira sudah kejam, ternyata masih menyimpan kegelapan yang lebih dalam. "Kamu bisa mati kalau ketahuan nolong aku," ucap Elena pelan, hampir berbisik. "Hidup saya juga nggak jauh beda dari mati," jawab Raymond. Malam itu mereka saling berbagi keheningan. Dua manusia dari dunia berbeda dipertemukan di tempat paling hina. Elena melihat gubuk Raymond, tempat sempit, bau, tapi jujur. Untuk pertama kalinya sejak diculik, ia merasa sedikit aman. Namun ketenangan itu palsu. Di luar sana, orang-orang yang mencarinya belum berhenti. Setiap cahaya motor yang melintas membuat Elena gemetar. Setiap langkah kaki membuat Raymond menggenggam besi tua di sudut gubuknya. Pagi menjelang, matahari terbit di balik gunungan sampah memantulkan cahaya aneh, indah sekaligus menyedihkan. Raymond keluar sebentar untuk mencari makanan. Saat kembali, ia mendapati Elena duduk sambil menatap langit. "Aku pikir aku akan mati di sana. Tapi kamu datang." Raymond tak menjawab. Ia hanya menyerahkan roti keras dan air. Baginya, perbuatan kecil itu bukanlah heroisme, itu naluri manusia yang tersisa dalam dirinya.
Namun di sudut kota lain, sekelompok pria sedang memeriksa rekaman kamera dan laporan orang-orang suruhan. Nama Elena mulai disebut. Lokasi terakhirnya mengarah ke satu tempat, TPA. Sementara itu, Raymond belum tahu bahwa dengan menolong satu nyawa, ia telah menantang kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Keputusan yang ia ambil bukan hanya soal keberanian, tapi tentang seberapa jauh ia siap kehilangan segalanya. Dan badai itu sudah mulai bergerak ke arahnya. Jantungnya berdegup cepat. Di TPA, suara di malam hari sering berarti bahaya. Banyak preman, pencuri, bahkan mayat pernah ditemukan di tempat ini. Nalurinya menyuruh pergi, tapi suara itu terdengar lagi, lemah, hampir putus asa. Tolong. Langkah Raymond terhenti total. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter kecil yang sudah hampir mati. Cahaya redup itu menyapu tumpukan sampah basah. Kantung plastik bergoyang tertiup angin. Lalu matanya membelalak. Di balik tumpukan kardus dan karung robek, terbaring seorang perempuan. Kulitnya pucat, rambut pirang kusut bercampur lumpur, wajahnya penuh lebam. Pakaian mahalnya kotor dan sobek. Napasnya tersengal-sengal seolah setiap tarikan adalah perjuangan terakhir. Jelas sekali, ia bukan orang Indonesia. Raymond mundur selangkah, otaknya menolak apa yang ia lihat. "Bule?" bisiknya tak percaya. Rasa takut menyeruak. Siapa perempuan ini? Mengapa ada di sini? Apakah ini jebakan? Atau masalah besar yang akan menyeretnya ke neraka baru? Raymond tahu satu hal, orang sepertinya tidak pernah terlibat dalam urusan orang penting. Salah langkah sedikit, hidupnya bisa berakhir tanpa jejak. Namun saat senter menyorot wajah perempuan itu, matanya terbuka sedikit. Tatapan kosong bertemu tatapan Raymond. Ada ketakutan, ada permohonan, ada harapan terakhir yang menggantung rapuh. Tangannya bergerak pelan, seolah ingin meraih siapapun yang melihatnya. "Jangan tinggalkan aku," ucapnya terbata dalam bahasa Inggris. Raymond tercekak. Selama hidupnya, Raymond sering ditinggalkan. Oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh dunia. Dan kini, ia berdiri di hadapan seseorang yang meminta hal yang sama, jangan ditinggalkan. Hujan mulai deras. Air mengalir membawa sampah dan bau busuk menggenangi kaki mereka. Raymond menatap langit, lalu kembali menatap perempuan itu. Ia sadar, jika ia pergi, perempuan ini mungkin tak akan bertahan sampai pagi. Tapi jika ia menolong, hidupnya tak akan pernah sama selagi. Dengan napas berat dan suara hampir tak terdengar, Raymond berkata, "Kalau ini masalah, biarlah aku yang menanggungnya." Ia melepaskan jaket lusuhnya, menyelimuti tubuh perempuan itu lalu mengangkatnya dengan susah payah. Setiap langkah terasa seperti melawan takdir. Dari balik kegelapan TPA, Raymond membawa seseorang yang sama sekali asing menuju nasib yang belum pernah ia bayangkan. Malam itu, di tengah sampah dan hujan, hidup Raymond mulai berubah. Tanpa ia sadari, ini adalah awal dari badai terbesar dalam hidupnya. Siang itu, panas matahari menyengat TPA seperti api yang membakar luka lama. Raymond berdiri di depan gubuknya dengan perasaan tak menentu. Sejak pagi, perasaannya tak enak. Udara terasa berat, seolah alam tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat. Elena masih terbaring di dalam, kondisinya sedikit membaik, namun trauma di matanya belum hilang. Raymond tahu mereka tak bisa berlama-lama di sana. Setiap detik berlalu adalah resiko. Ia mempertimbangkan membawa Elena ke kantor polisi, namun pikirannya dipenuhi ketakutan. Siapa yang bisa ia percaya? Bagaimana jika aparat sudah dibeli? Bagaimana jika langkah itu justru mengantar mereka ke kematian? Belum sempat ia memutuskan, suara motor terdengar dari kejauhan. 1, 2, lalu lebih banyak. Raymond menoleh, debu mengepul. Beberapa motor trail dan mobil hitam memasuki area TPA. Orang-orang bertubuh besar turun, mengenakan jaket gelap. Tatapan mereka tajam, dingin, tanpa ragu. "Celaka," gumam Raymond. Ia berlari masuk ke gubuk. Elena langsung berdiri panik. "Mereka datang?" bisiknya dengan wajah pucat. Raymond mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia membuka jalur sempit di belakang gubuk. Jalan kecil menuju sungai hitam yang biasa ia lewati saat memulung. Bau menyengat, tapi itu satu-satunya jalan. "Kamu lari ke sana, jangan lihat ke belakang," ucap Raymond tegas.
Aku nggak akan ninggalin kamu, Elena menolak. Belum sempat Raymond menjawab, pintu gubuk ditendang keras. Kayu rapuh itu roboh seketika. 5 pria masuk, salah satunya tersenyum miring. Kita ketemu lagi, nona jurnalis. Raymond berdiri di depan Elena, tubuhnya gemetar, namun matanya keras. Pukulan pertama menghantam wajahnya, darah langsung mengalir. Ia jatuh, tapi bangkit lagi. Pukulan kedua, ketiga, keempat, semuanya menghujani tubuh Raymond seperti hujan kebencian. "Lu pikir pahlawan, hah?" teriak salah satu pria sambil menginjak dadanya. Dalam kekacauan itu, Raymond berteriak, "Sekarang, lari!" Elena menangis, lalu berlari menuju jalur belakang. Peluru dilepaskan, tanah meledak di dekat kakinya. Ia terus berlari, menahan sakit dan ketakutan. Raymond ditangkap, tangannya diikat, wajahnya lebam, darah menetes ke tanah bercampur lumpur dan sampah. Mereka menyeretnya keluar, di depan gubuk yang kini hancur. "Di mana perempuan itu?" tanya pemimpin mereka dingin. Raymond tertawa kecil, meski darah keluar dari mulutnya. "Cari aja di neraka." Tamparan keras menghantamnya, tulang pipinya retak. Ia disiksa tanpa belas kasihan. Setiap pukulan adalah pesan bahwa nyawanya tak ada artinya bagi mereka. Namun di sela rasa sakit, Raymond teringat masa kecilnya. Lapar, sendirian, tak pernah dibela siapapun. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia memilih berdiri. "Kalau hidup gue murah," ucap Raymond dengan napas tersengal, "biar gue mati mahal." Kata-kata itu membuat mereka lengah. Raymond menggigit tangan salah satu penjaga, merebut besi, dan memukul sekuat tenaga. Kekacauan pecah. Ia berlari, tubuhnya nyaris roboh, namun tekadnya menolak menyerah. Di sisi lain, Elena jatuh ke sungai kotor. Ia hampir tenggelam, namun berhasil merangkak ke tepi. Tangannya gemetar, tapi matanya menyala. Ia tahu Raymond mempertaruhkan nyawanya demi dia. Saat sirine polisi terdengar samar dari kejauhan, para penjahat panik. Tembakan terakhir dilepaskan. Sebuah peluru menembus bahu Raymond. Ia jatuh ke tanah, menatap langit kelabu. Di antara rasa sakit dan kesadaran yang memudar, Raymond tersenyum tipis. "Setidaknya, kali ini, aku nggak lari." Di kejauhan, Elena berlari menuju cahaya. Dan di balik semua kekacauan itu, tak seorang pun tahu apakah Raymond akan masih hidup sampai pagi. Siang itu, panas matahari menyengat TPA seperti api yang membakar luka lama. Raymond berdiri di depan gubuknya dengan perasaan tak menentu. Sejak pagi, perasaannya tak enak. Udara terasa berat, seolah alam tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat. Elena masih terbaring di dalam. Kondisinya sedikit membaik, namun trauma di matanya belum hilang. Raymond tahu mereka tak bisa berlama-lama di sana. Setiap detik berlalu adalah risiko. Ia mempertimbangkan membawa Elena ke kantor polisi, namun pikirannya dipenuhi ketakutan. Siapa yang bisa ia percaya? Bagaimana jika aparat sudah dibeli? Bagaimana jika langkah itu justru mengantar mereka ke kematian? Belum sempat ia memutuskan, suara motor terdengar dari kejauhan. 1, 2, lalu lebih banyak. Raymond menoleh, debu mengepul. Beberapa motor trail dan mobil hitam memasuki area TPA. Orang-orang bertubuh besar turun, mengenakan jaket gelap. Tatapan mereka tajam, dingin, tanpa ragu. "Celaka!" gumam Raymond. Ia berlari masuk ke gubuk. Elena langsung berdiri panik. "Mereka datang!" bisiknya dengan wajah pucat. Raymond mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia membuka jalur sempit di belakang gubuk, jalan kecil menuju sungai hitam yang biasa ia lewati saat memulung. Bau menyengat, tapi itu satu-satunya jalan. "Kamu lari ke sana, jangan lihat ke belakang," ucap Raymond tegas. "Aku nggak akan ninggalin kamu," Elena menolak. Belum sempat Raymond menjawab, pintu gubuk ditendang keras. Kayu rapuh itu roboh seketika. 5 pria masuk, salah satunya tersenyum miring. "Kita ketemu lagi, nona jurnalis." Raymond berdiri di depan Elena, tubuhnya gemetar namun matanya keras. Pukulan pertama menghantam wajahnya, darah langsung mengalir. Ia jatuh, tapi bangkit lagi. Pukulan kedua, ketiga, keempat, semuanya menghujani tubuh Raymond seperti hujan kebencian. "Lu pikir pahlawan, hah?" teriak salah satu pria sambil menginjak dadanya.
Dalam kekacauan itu, Raymond berteriak, "Sekarang, lari!" Elena menangis, lalu berlari menuju jalur belakang. Peluru dilepaskan. Tanah meledak di dekat kakinya. Ia terus berlari, menahan sakit dan ketakutan. Raymond ditangkap. Tangannya diikat, wajahnya lebam, darah menetes ke tanah bercampur lumpur dan sampah. Mereka menyeretnya keluar, di depan gubuk yang kini hancur. "Di mana perempuan itu?" tanya pemimpin mereka dingin. Raymond tertawa kecil meski darah keluar dari mulutnya. "Cari aja di neraka." Tamparan keras menghantamnya, tulang pipinya retak, ia disiksa tanpa belas kasihan. Setiap pukulan adalah pesan bahwa nyawanya tak ada artinya bagi mereka. Namun di sela rasa sakit, Raymond teringat masa kecilnya. Lapar, sendiri, tak pernah dibela siapapun. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, ia memilih berdiri. "Kalau hidup gue murah," ucap Raymond dengan nafas tersengal, "biar gue mati mahal." Kata-kata itu membuat mereka lengah. Raymond menggigit tangan salah satu penjaga, merebut besi dan memukul sekuat tenaga. Kekacauan pecah. Ia berlari, tubuhnya nyaris roboh, namun tekadnya menolak menyerah. Di sisi lain, Elena jatuh ke sungai kotor. Ia hampir tenggelam, namun berhasil merangkak ke tepi. Tangannya gemetar, tapi matanya menyala. Ia tahu, Raymond pertaruhkan nyawanya demi dia. Saat sirine polisi terdengar samar dari kejauhan, para penjahat panik. Tembakan terakhir dilepaskan. Sebuah peluru menembus bahu Raymond. Ia jatuh ke tanah, menatap langit kelabu. Di antara rasa sakit dan kesadaran yang memudar, Raymond tersenyum tipis. "Setidaknya, kali ini, aku gak lari." Di kejauhan, Elena berlari menuju cahaya. Dan di balik semua kekacauan itu, tak seorang pun tahu. Apakah Raymond masih akan hidup sampai pagi? Jika mau, saya bisa lanjutkan. Bagian 4-5.000 karakter pengkhianatan, pengungkapan besar, ledakan emosional. Atau buat ending cliffhanger lebih brutal. Tinggal bilang lanjut bagian 4. Hari itu hujan turun pelan. Berbeda dari malam kelam di TPA yang hampir merenggut nyawa Raymond. Hujan kali ini terasa seperti pembersih luka lama. Raymond berdiri di depan jendela ruang rehabilitasi, memandangi halaman rumah sakit yang basah. Tubuhnya masih lemah, langkahnya belum stabil, tapi jiwanya tak lagi rapuh. Beberapa minggu telah berlalu sejak pengungkapan besar itu. Sindikat perdagangan manusia resmi dinyatakan hancur. Para pelaku utama divonis berat. Proyek limbah ilegal dibekukan. Kota yang selama ini menutup mata akhirnya dipaksa melihat ke dalam cermin. Namun bagi Raymond, kemenangan itu terasa sunyi. Ia keluar dari rumah sakit tanpa sambutan besar. Tak ada karpet merah, tak ada medali. Hanya tas kecil berisi pakaian dan bekas luka yang akan menemaninya seumur hidup. Ia kembali berjalan di jalanan kota. Kali ini bukan sebagai pemulung yang bersembunyi, melainkan sebagai seseorang yang pernah berdiri melawan ketidakadilan. Elena menepati janjinya. Dalam konferensi pers internasional terakhir sebelum kembali ke negaranya, Elena menyebut nama Raymond dengan suara bergetar. Pahlawan sejati tidak selalu berseragam. Kadang ia datang dengan pakaian lusuh dan tangan penuh luka. Ia membentuk yayasan bantuan bagi korban perdagangan manusia dan pemulung kota. Nama Raymond tercatat sebagai saksi hidup, bukan simbol, tapi manusia nyata. Namun Raymond menolak menjadi pusat perhatian. Ia memilih kembali ke tempat yang paling mengenalnya, TPA. Bukan untuk memulung, tapi untuk membantu. Ia mengorganisir para pemulung, mengajari mereka memilah sampah dengan aman, memperjuangkan hak dasar mereka. Perlahan TPA bukan lagi neraka sunyi, tapi tempat orang-orang kecil saling menjaga. Suatu sore Raymond berdiri di tempat ia pertama kali menemukan Elena. Tumpukan sampah itu kini telah diratakan. Angin berhembus pelan. Ia menutup mata. "Aneh ya?" gumamnya. "Dari tempat paling kotor, hidup gue justru dibersihkan." Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Ancaman terakhir datang dalam bentuk paling sunyi. Sebuah pesan anonim masuk ke ponsel sederhana Raymond. "Ada harga untuk keberanian." Malam itu saat Raymond pulang dari TPA, sebuah motor mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdetak keras, tapi kali ini Raymond tidak lari. Ia berhenti, menoleh. Motor itu melambat, lalu berbalik arah. Tak ada serangan, tak ada darah.
hanya keheningan panjang. Raymond tersenyum kecil. Ia sadar ketakutan tak pernah benar-benar hilang, tapi keberanian membuatnya tak lagi berkuasa. Beberapa bulan kemudian, Raymond diundang ke sebuah acara sederhana. Anak-anak pemulung berdiri di depannya. Mata mereka berbinar. "Om Raymond, kenapa dulu Om nolongin tante bule itu?" tanya seorang anak polos. Raymond terdiam lama. Lalu ia berjongkok menatap mata anak itu. "Karena kalau kita diam saat orang lain tenggelam, suatu hari nggak akan ada yang nolongin kita." Malam turun. Lampu kota menyala satu persatu. Raymond berjalan pulang dengan langkah pelan. Bukan menuju gubuk reot, tapi rumah kecil yang dibangun bersama orang-orang yang dulu senasib dengannya. Di dalam hatinya, Raymond tahu, hidupnya mungkin tak sempurna, tapi kini bermakna. Di kejauhan suara hujan kembali turun. Namun kali ini, hujan tidak membawa ketakutan. Ia membawa penutup. Dan di balik semua itu, dunia mungkin akan lupa namanya suatu hari nanti. Tapi satu hal pasti, jejak keberanian Raymond akan tetap hidup di hati mereka yang pernah dianggap tak berarti. Pernahkah kamu membayangkan satu keputusan kecil bisa mengubah seluruh hidupmu? Ia hanya seorang pria biasa, datang dari keluarga sederhana, tak punya kuasa, tak punya harta. Namun malam itu, satu kejadian tak terduga membuatnya berdiri di antara pengkhianatan dan pengorbanan, kemiskinan dan kemuliaan, hidup biasa atau takdir luar biasa. Air mata, rasa takut, dan ketulusan hati akan diuji hingga batas paling menyakitkan. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah perjalanan hidup yang bisa terjadi pada siapa saja. Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membuatmu bertanya. Jika kamu berada di posisinya, sanggupkah kamu tetap jujur? Penutup video, emosional, dan menyentuh. Setiap perjalanan hidup selalu menyimpan pelajaran yang tak tertulis. Dari kisah ini, kita belajar bahwa ketulusan hati tidak pernah sia-sia. Saat dunia menilai dari harta dan jabatan, Tuhan menilai dari kejujuran, kesabaran, dan niat baik. Apapun kondisi hidupmu hari ini, jangan pernah lelah menjadi orang baik. Karena bisa jadi, pertolongan datang bukan saat kita meminta, tapi saat kita ikhlas menjalani. Pesan moral yang disampaikan. Kejujuran mungkin tidak langsung membuat kita kaya, tapi ia selalu membawa kita ke jalan yang benar. Kesabaran tidak membuat hidup mudah, namun membuat kita lebih kuat menghadapi ujian. Kalimat doa untuk penonton. Semoga siapapun yang menonton video ini diberi kelapangan rizki, kesehatan, ketenangan hati, dan jalan hidup yang penuh keberkahan. Amin ya robbal alamin. Interaksi penonton. Tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari kota mana. Ceritakan juga pendapatmu. Pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah ini? Ajakan subscribe channel Perjalanan Hidup. Jika kamu menyukai kisah-kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap subscribe dari kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati dan penuh pelajaran. Disclaimer, video ini sepenuhnya adalah karya fiktif. Nama tokoh, alur cerita, dan kejadian tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Jika terdapat kesamaan nama, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata, itu hanyalah kebetulan semata. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penyebutan nama tertentu.